Lanjut lagi ya bersama saya ini sambil berkendara di atas motor nih. Saya ingin sedikit berbagi apa namanya ya, pengetahuan yang sedikit saya miliki berdasarkan yang saya tahu ya teman-teman ya. Tapi ya kembali kepada teman-teman semua. Eh, ini mah saya sedikit memahami dan ingin menyampaikan beberapa kepada teman-teman memahami algoritma Gojek ya, soal pembayaran, metode pembayarannya ya. Jadi kalau menurut saya teman-teman, metode pembayaran ini sangat lumayan berpengaruh ya untuk akun Gojek driver kalian ya. Jadi jangan dianggap biasa-biasa saja, karena menurut saya ini sangat berpengaruh ya, yaitu mengenai metode pembayaran si customer. Nah, jadi kembali lagi teman-teman, tentang riwayat order ya, history orderan kita gitu. Jadi algoritma Gojek ini salah satunya diantaranya adalah metode pembayaran, bukan hanya bermain di satu fitur layanan dan di satu argo ya. Jadi untuk metode pembayaran customer juga menurut saya sangat berpengaruh. Pernah nggak teman-teman di sana misalkan pemain GoFood ya yang sering bolak-balik isi saldo ya di Alfamaret yang kena admin 2000. Nah, baru aja isi 100, isi 200 tetapi itu baru satu kali ada dua order saldo udah minus lagi ya kan, diisi lagi masuk minus lagi. Itu kenapa? Itu karena si driver tersebut mendapatkan orderan yang metode pembayarnya lewat tunai. Otomatis kalau bayarnya lewat tunai, saldo deposit kita jadi berkurang, atau kalau misalkan belanjanya banyak bahkan bisa minus, sehingga kita harus isi ulang atau top up lagi ya teman-teman ya. Karena saya pribadi pernah ngalamin, kenapa sih baru top up, baru satu orderan atau dua orderan minus lagi? Karena customernya bayarnya tunai. Pas saya lihat historinya, ternyata memang orderan-orderan yang kita dapatin itu orderan tunai semua. Nah, ini artinya ini adalah algoritma teman-teman ya. History, riwayat order kalian yang masuk, misalkan kalau tunai, nanti ketemunya tunai lagi, berikutnya tunai lagi. Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan kalau GoPay tidak akan masuk, tetap masuk, tetapi emang lebih dominan masuk ke tunai. Ini contoh ya teman-teman ya. Jadi artinya di sini saya tekankan bahwa orderan pertama kalian ini berpengaruh hari ini, berpengaruh untuk orderan kalian hari ini. Jika kalian hari ini panglarisnya itu yang masuk GoPay, otomatis kesananya GoPay teman-teman, mengikuti GoPay. Dia lebih cenderung mencari orderan yang customernya pembayaran GoPay. Bukan berarti untuk customer yang mengorder pembayaran tunai nggak masuk ke akun kita ya, bukan berarti nggak begitu ya, tetap masuk. Tapi server itu membaca, mencarikan akun orderan ke kita yang masuk akun kita itu adalah yang tunai dulu, yang GoPay dulu yang pertama masuk itu, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi membacanya seperti itu. Semisal contoh nih ya, saya buka di akun Gojek saya barusan ya, saya ini tengah hari udah istirahat nih ya. Tadi pagi itu saya tapi alhamdulillah sih kalau buat akun pribadi saya, kalau itu karena saya ngedekatin beberapa riwayat order ya, misalkan history lokasi ya artinya. Jadi kalau misalkan kita beda lokasi pasti itu agak berat masuk orderan ke akun kita. Ini contoh misalkan saya nih ya. Nah, nih misalkan nih, ini saya kan ini tunai, ini tunai. Nah, ini tunai. Kenapa ini tunai semua? Ya karena orderannya mengikuti gitu loh teman-teman ya. Kalau misalkan awalnya kita tunai, berikutnya tunai sampai akhir. Tapi di sini di beberapa 2 atau 3 orderan terakhir ini saya GoPay ini masuk nih. Kenapa bisa GoPay? Karena tadi itu saya saldonya cuma berapa rupiah doang gitu. Jadi akhirnya ketika dapat orderan tunai ada potongan komisi dari Gojek, sehingga akun Gojek dari saya saldonya jadi minus. Nah, nggak saya top up tuh, saya biarin, akhirnya masuklah
GoPay ini masuk dompet nih kan, GoPay nih. Berikutnya mengikuti lagi kan, nah GoPay lagi. Berikutnya mengikuti lagi kan, GoPay lagi. Nah itu teman-teman ya, cara algoritma Gojek bekerja seperti itu kurang lebih ya yang saya pahami ya teman-teman ya. Ya kembali lagi pada teman-teman, mau percaya atau tidak ya, kembali lagi. Jadi artinya gini ya, kita harus memahami juga, misalkan salah satu di kota kita itu customernya cenderung itu memakai GoPay apa non tunai. Jadi dipastikan kalau misalkan di salah satu kota di mana kita ngebit itu customernya kebanyakan lebih cenderung memakai GoPay, maka jika teman-teman hari ini penglarisnya atau history riwayat ordernya kebanyakan pembayaran tunai, dipastikan akun teman-teman agak delay gitu. Jadi sistem server otomatis mencari sesuai dengan riwayat order kita, yaitu pembayaran tunai gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman memiliki riwayat order history pembayarannya itu adalah GoPay, sedangkan di kota kalian di mana kalian ngebit itu kebanyakan customernya itu adalah metode pembayarannya banyak menggunakan GoPay, misalkan katakanlah seperti saya sekarang di daerah Lipo, Karawaci ini kan para mahasiswa, pekerja itu otomatis sudah menggunakan GoPay dan sangat dibutuhkan GoPay itu untuk aktivitas mereka sehari-hari. Jadi mereka itu sudah menggunakan GoPay ya. Dan sedangkan akun kita riwayat ordernya udah kebanyakan GoPay, dipastikan kalian insya Allah gacor ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah informasi sedikit pengetahuan yang saya miliki. Kembali lagi kepada teman-teman, mau diterima apa tidak ya kembali lagi ya, terserah kepada teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.